Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Yolanda Agustin dengan NIM 19591259 dari kelas PGMI 6I. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya, yaitu proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan Prestasi Belajar Operasi Hitung Bilangan Cacah menggunakan Teori Jérôme-Brunner pada siswa kelas 1 semester 2. Adapun bab 1 pendahuluan, yaitu memasuki latar belakang masalah, di sini guru dituntut lebih kreatif dalam memilih dan menggunakan strategi, pendekatan, metode, maupun teknik pembelajaran yang bisa membuat siswa lebih aktif mengkonstruk pengetahuan mereka sendiri. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan ketika saya meneliti, yaitu untuk mengubah hal ini dirasa masih sulit, disebabkan kurangnya penguasaan guru mengenai penggunaan strategi, pendekatan, metode, pembelajaran yang tepat sehingga penyampaian materi kurang menarik. Selain itu, pada saat pembelajaran, guru sering mendominasikan metode ceramah serta keterbatasan media pembelajaran, terutama pada materi pembelajaran operasi hitung penjumlahan pada bilangan cacah. Dengan alasan ini, prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika masih rendah. Hal ini terlihat setelah diadakannya ulangan tertulis dan masih ditemui siswa-siswi yang memiliki nilai di bawah rata-rata atau di bawah KKM. Masuki rumusan masalah, yaitu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan pendekatan teori Jérôme-Brunner pada peningkatan prestasi belajar siswa pada operasi hitung bilangan cacah pada siswa kelas 1 semester 2. Adapun tujuan penelitian, yaitu berdasarkan rumusan masalah yang telah saya jelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 1 pada pembelajaran matematika, yaitu mengenai bilangan cacah. Sedangkan manfaat penelitiannya ada tiga, yaitu bagi sekolah, bagi siswa, dan bagi peneliti itu sendiri. Bab 2, kajian pustaka. Kajian teori yang pertama, yaitu prestasi belajar, terdapat dua kata, yaitu prestasi dan belajar. Kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda-beda. Untuk mempermudah memahami arti prestasi belajar, peneliti akan menguraikan pengertian dari prestasi dan belajar itu sendiri. Menurut John Wesantro, prestasi dimaksudkan untuk mengukur apa yang telah dipelajari atau keahlian apa yang dimiliki atau dikuasai oleh siswa itu sendiri. Sedangkan menurut Saifuddin Azwar, prestasi bertujuan mengungkapkan keberhasilan seseorang dalam belajar. Sedangkan pengertian belajar, menurut Brunner dalam Sugihartono, pengertian belajar adalah proses yang bersifat aktif terkait dengan ide discovery learning, yaitu siswa berinteraksi dengan lingkungannya melalui eksplorasi dan manipulasi objek, membuat pertanyaan, dan menyelenggarakan eksperimen. Sedangkan pengertian prestasi dan belajar itu sendiri, yaitu prestasi belajar adalah pencerminan dari pembelajaran yang ditunjukkan oleh siswa melalui perubahan-perubahan dalam bidang pengetahuan, keterampilan, pemahaman, analisis, sintesis, evaluasi, serta nilai dan sikap. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat atau mempengaruhi prestasi belajar siswa, yaitu yang pertama ada bakat belajar yang dimiliki oleh siswa, yang kedua waktu yang dimiliki oleh siswa, waktu yang diperlukan oleh siswa, kualitas pengajar yang dilakukan oleh seorang guru, dan kemampuan dari individu masing-masing. Sedangkan definisi matematika, pada mata pelajaran matematika perlu diberikan pada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kooperatif. Sedangkan operasi hitung penjumlahan bilangan cacah. Operasi hitung adalah suatu langkah atau cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam proses matematika.
Dalam matematika terdapat 4 dasar operasi hitung. Yang pertama yaitu operasi hitung penjumlahan, yang kedua operasi hitung pengurangan, yang ketiga operasi hitung pembagian, dan yang terakhir operasi hitung perkalian. Pendekatan teori Jerome Bruner. Bruner adalah seorang psikolog dari University Harvard berkebangsaan Amerika Serikat yang banyak memberikan kontribusi pada psikologi kognitif dan teori belajar kognitif pada psikologi pendidikan. Pengaruhnya pada proses belajar mengajar sangat penting dan ia mempelopori pendekatan penemuan discovery dalam pengajaran matematika meskipun ia bukan penemuan konsep tersebut. Menurut Bruner, melukiskan anak-anak berkembang melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap enaktif, yang kedua tahap ikonik, lalu yang ketiga tahap simbolik. Bab 3 metode penelitian. Di sini peneliti mengambil jenis penelitian, yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau classroom action research dengan model penelitian menurut Chemis and Taggart. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk penelitian tindakan kelas kolaboratif. Di sini peneliti tidak hanya melakukan penelitian secara sendiri, namun berkolaborasi dengan guru kelas 1 untuk memperlancar penelitian ini, sehingga upaya guru melakukan perbaikan dalam kualitas pembelajaran dapat meningkat dan prestasi belajar siswa juga dapat meningkat. Adapun subjek dan objek penelitian, di sini peneliti melakukan subjek penelitian yaitu mengenai semua siswa kelas 1 dan objek penelitiannya yaitu adalah pelajaran matematika dengan materi operasi hitung penjumlahan bilangan cacah. Sedangkan teknik pengumpulan data di sini adalah langkah utama dalam penelitian karena tujuan penelitian adalah memperoleh data itu sendiri. Teknik data yang digunakan adalah yang pertama observasi, yang kedua tes, dan yang ketiga wawancara. Sedangkan teknik analisis data yaitu analisis dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peningkatan prestasi belajar siswa dan peningkatan aktivitas siswa. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Mungkin hanya itu presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.